2015 03 288 145. Saya mahasiswa PPG tahun 2020 Universitas Negeri Jakarta. Pada hari ini, Selasa 24 November, akan melaksanakan ujian kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Coba semuanya bilang hai gitu. Hai. Kurang kompak, satu kali lagi. Hai. Hai. Oke. Sudah siap ya mau belajar? Siap, Bu. Ya. Bu. Oke, kalau memulai pembelajaran lebih baik kita berdoa dulu agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah. Coba Vira pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Vira. Nah, gimana? Sama-sama, Bu. Kalian sudah isi classroom belum? Sudah, Bu. Iya, tadi Sudah, Bu. Sudah cek, sudah kalian isi. Kemudian sudah dibaca materi yang Ibu share? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, kalau sudah berarti kita masuk ke materi yang nah. Coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Panci menguap, Bu. Panci menguap. Selain panci atau apa yang menguap? Air. Air. Nah, berarti ini gambar Air. Air. Air yang apa? Menguap. Nah, kenapa air bisa menguap jika dipanaskan? Ayo. Karena apa? Ada Suhu. Iya, karena ada suhunya, ya kan? Itu kan kok ada kompornya, ada panasnya, ada apinya. Berarti suhunya kenapa? Iya, suhunya tinggi. Nah, apakah ada hubungan pemanasan air dengan uap yang dihasilkan? Ada, Bu. Ada. Jadi hubungannya seperti apa? Nah, bagaimana hubungan pemanasan air sehingga menghasilkan uap air yang lebih banyak? Nah, bagaimana biar kita bisa menghasilkan uap air yang lebih banyak? Lebih ditinggikan lagi suhunya. Iya, Mungkin, lebih Bu. ditinggikan lagi suhunya. Benar, Yuli. Ya, berarti kan semakin kita tinggikan suhunya, uap yang kita hasilkan berarti semakin apa? Makin banyak. Iya, semakin banyak. Tapi begitu kompornya kita matikan, apakah airnya pasti tetap menguap? Tidak, enggak, Bu. Menguap, tapi sedikit, ya kan? Ada uap airnya Ya, kan? Bu. Nah, ada tapi sedikit ya, tidak laju ya kan? Berkurang, Tidak Bu. seperti saat dipanaskan. Nah, nanti kita belajar tentang ini. Kemudian, nah, gambar apa ini? Fanta. Coca-Cola. Fanta. Iya. Nah, pernah mengocok minuman ini? Pernah, Bu. Nah, kalau dikocok, kemudian kalian buka, apa yang terjadi? Gelembung. Keluar busa-busa, Bu. Nah, keluar busanya. Nah, kenapa Busa-busa. saat kalian kocok, kemudian kalian buka, keluar busanya? Karena dia ada gas, Bu. Ada Kan gas. dikocok. Ada gasnya, Bu. Tapi secara hubungan dengan materi kita hari ini, nah, bagaimana hubungannya antara peristiwa Coca-Cola yang kita buka, yang kita kocok, kemudian kita buka, keluar busanya dengan reaksi ataupun pembelajaran kita hari ini dengan prinsip keseimbangan kimia. Nah, ada hubungannya ya dengan prinsip keseimbangan.
Ini kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan. Nah, KD-nya itu 3.7 menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah keseimbangan dan penerapannya dalam industri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menganalisis ya pergeseran keseimbangan berdasarkan prinsip Le Chatelier. Jadi nanti arah pergeserannya itu kemana? Ya. Kemudian dia bergeser itu disebabkan oleh apa? Kemudian yang kedua, menganalisis konsentrasi, suhu, tekanan, dan volume terhadap pergeseran arah keseimbangan. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran hari ini, nah Ibu menilai ada 3 yang Ibu nilai ya. Yang pertama sikap kalian. Penilaian pengetahuannya itu nanti kalian ngerjakan soal di Classroom juga sudah Ibu kirim ya. Cuma nanti tinggal kalian buka lagi. Ya, Bu. Nah, kemudian keterampilannya itu keaktifan diskusi dan di WhatsApp. Jadi nanti kita diskusinya lewat WhatsApp, Ibu lihat siapa yang cepat menjawab gitu kan. Ibu lihat penilaiannya di WhatsApp juga ya. Orang ninju. Orang ninju. Apa sih hubungannya pembelajaran orang ninju kok bisanya keseimbangan? Apalah kira-kira? Apa, Bu? Apa Iya, Bu. hubungan orang bertinju dengan pembelajaran kita? Keseimbangan, ya kan? Jadi kan tentang belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Apalah hubungannya? Bisa? Kalau nggak bisa, oke. Nggak apa-apa. Kita masuk ke prinsip Le Chatelier. Ilmuwan ahli kimia Perancis pada tahun 1884, namanya itu Henri Louis Le Chatelier, ya kan, dia asal dari Perancis, itu mengusulkan konsep keseimbangan kimia yang berbunyi, nih, apa bunyinya nih? Jika sistem kesetimbangan diganggu, kesetimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut, dan jika memungkinkan, mengembalikan sistem keadaan setimbang. Iya. Nah, berarti itu adalah bunyi dari prinsip Le Chatelier ya. Nah, prinsip itu dipakainya sehingga dikembangkan di industri kimia ya kan, dan banyak proses kimia berlangsung efisien. Nah, kira-kira kalau prinsip Le Chatelier ini dihubungkan dengan gambar orang yang bertinju tadi, bisa nggak kalian analogikan seperti apa? Dia kena tinju, kesetimbangannya terganggu, Bu. Iya, betul. Iya, betul, Lili. Dia kena tinju, ya kan? Jadi kan orang yang kena tinju itu kan agak mundur ya? Termundur ya? Ngambang. Iya, jadi ngambang. Cuman dia berusaha untuk bangkit kembali, ya kan? Iya, Bu. Ya, bangkit kembali, Iya, Bu. mendorong temannya, ya kan? Bangkit untuk mendorong temannya. Iya, itu hubungannya. Jadi secara sederhana itu prinsipnya itu bunyi gini, doronglah aku, maka aku akan mendorongmu, ya kan? Ya, Bu. Nah, keseimbangan akan mengalami pergeseran untuk melawan gangguan tersebut. Dan jika memungkinkan mengembalikan sistem ke keadaan setimbang. Maka dia dihubungkan dengan orang yang bertinju tadi, satu mendorong lawannya, kemudian lawannya itu terdorong, cuman ingin bangkit kembali gitu, dan mendorong temannya. Maka doronglah aku, maka aku akan mendorongmu kembali. Kemudian di prinsip Le Chatelier itu, ya kan? Nah, ada yang kita kenal dengan faktor yang mempengaruhi arah keseimbangan kimia. Nah, apa saja faktor yang mempengaruhi arah keseimbangan kimia? Tekanan. Iya, tekanan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian apa lagi? Ini apa nih? Volume.
Iya, volume, tekanan, tadi Konsentrasi. volume, iya, konsentrasi, terus apa lagi? Konsentrasi. Terus, Suhu. iya. Nah, ada konsentrasi, Suhu. suhu, kemudian tekanan dan volume. Dan volume. Ya, mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Oke, coba simak video ini, ya. Coba kalian amati benar-benar video ini. Dari video ini nanti Ibu ajukan pertanyaan ataupun kalian boleh bertanya dengan Ibu ya. Nah, ini adalah saat di mana gas nitrogen dan hidrogen bereaksi dan pada saat keseimbangan. Pada saat setimbang. Nah, ini adalah penambahan gas N2. Ya, penambahan gas N2. Nah, kemudian ini adalah saat terjadinya reaksi ya. Nah, apa yang terjadi pada saat penambahan gas nitrogen? Bagaimana apa yang terjadi dengan molekulnya? Nah, kemudian ini adalah penambahan gas hidrogen. Coba perhatikan. Nah, dia bereaksi dengan mana? Mendekati yang mana? Nah, apa yang terjadi ketika ditambahkan gas nitrogen? Gas hidrogen. Nah, perhatikan, ini ada apa ini? Nah, kemudian, nah, ini suhunya diapakan? Nah, apa yang terjadi pada saat suhu diturunkan? Ya, nah, kemudian diberikan perlakuan lagi. Ini pada saat suhu dinaikkan. Nah, apa yang terjadi dengan molekulnya? Ya kan? Nah, kemudian ini jika tadi delta H-nya itu negatif ya, sekarang delta H-nya positif. Nah, saatnya suhunya ini pada saat setimbang. Kemudian diapakan nih suhunya? Dinaikkan. Nah, apa yang terjadi? Iya, kamu gimana tuh? Maka reaksi bergeser ke arah produk, Bu. Iya, belum. Coba perhatikan dulu apa yang terjadi saat suhu dinaikkan. Nah, ini adalah saat setimbang lagi ya. Pada saat kondisi setimbang, nah diperlakukanlah diberi suhu, diperlakukan dengan cara menurunkan suhu. Nah, apa yang terjadi pada molekul-molekulnya? Ini diberikan tekanan. Nah, bila ditambahkan tekanan, apa yang terjadi pada video ini? Nah, bagaimana arah pergeseran keseimbangannya? Malam-malam komen ini sudah. Nah, ini perhatikan apa yang terjadi. Dilihat ya bentuk jumlah molekulnya itu berubahnya itu. Nah, ini ketika volume awalnya seperti ini, kemudian diapakan ini dinaikkan di atas, berarti dikurangi. Tekanannya dikurangi, apa yang terjadi pada volumenya, dan kemana arah pergeserannya terjadi, lihat bentuk molekulnya. Siapa yang bertambah dan siapa yang berkurang. Ini apa yang ingin kalian tanyakan? Video yang kalian amati tadi, apa yang akan kalian pertanyakan? Ada yang belum paham tentang video itu? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Ibu yang bertanya. Apakah konsentrasi itu berpengaruh terhadap arah keseimbangan? Berpengaruh, Bu. Iya, berpengaruh. Nah, kalau berpengaruh, kemana arah keseimbangannya itu bergeser? Nah, jadi nanti karena tadi itu kan videonya terlalu cepat, kemudian jadi nanti kalian buka lagi di WA, Ibu kirimkan, diamati benar-benar itu terlihat loh apa yang terjadi pada molekulnya saat konsentrasinya itu kita tambahkan ataupun kita kurangi ya. Nah, kemudian apa yang terjadi ketika gas N2 dan H2 ditambahkan? Nampak nggak tadi? Ada nggak gas N2 itu ditambahkan?
Ada. Ada, Bu. Iya. Nah, apa yang terjadi pada saat gas N2 ditambahkan? Oke, kalau tidak bisa menjawabnya, nanti Ibu kirimkan. Kalian lihat benar-benar ya, kalian amati bentuk molekulnya itu seperti apa. Ya? Ya, Bu. Oke. Berarti LKPD sudah Ibu kirimkan kan? LKPD sudah Ibu kirimkan di Classroom, jadi bisa kalian unggah, kemudian kalian kerjakan berkelompok, ya. Kerjakan berkelompok. Satu kelompok itu 3 orang aja ya, nggak usah banyak-banyak, karena siswanya juga banyak yang tidak aktif. Jadi satu kelompok 3 orang, diskusikan lewat WA, ya. Kemudian WA-nya masukkan ke Ibu juga, biar Ibu bisa bantu kalian saat kalian kesulitan. Paham? Paham, Bu. Sekarang coba kelompok 1 diskusi. Siapa kelompok 1? Yanti. Coba presentasikan hasil diskusi kalian. Berdasarkan pada persamaan video tadi, itu kan N2 plus H2 menghasilkan NH3. Disetarakan menjadi N2 plus 3H2 menghasilkan 2NH3. Jika konsentrasi H2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah NH3 produk. Jika konsentrasi N2 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk NH3. Ini sebenarnya ada sedikit kesalahan ya, reaksinya itu bolak-balik. Ya. Harusnya bolak-balik ya. Ya, Bu. Arah. Ya, oke, nggak apa-apa. Nah, mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya? Ada kelompok lain yang ingin bertanya? Atau sama semua jawabannya? Sama, Bu. Sama. Kemudian ada yang ingin bertanya? Kalau ada yang bertanya, Ibu kasih nilai. Ya, Bu. Ya. Saya ingin Tanya bertanya Beli. kepada Yani. Apa yang terjadi jika NH3 ditambahkan konsentrasi? Ya, Bu. Ya, coba Yanti. Bisa menjawabnya, Yanti? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Yuli. Jika Ya. NH3 ditambahkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaktan. Jika konsentrasi reaktan ditambahkan, maka kesetimbangannya bergeser ke arah produk. Ya, Bu. Ya, betul kayak gitu? Ya, betul nggak kira-kira? Ya, Bu. Ya. Nah, betul ya pada prinsipnya kalau konsentrasi ditambahkan pada reaktan akan bergeser ke produk. Jika produk ditambahkan konsentrasi, maka dia akan bergeser ke reaktan. Ya. Sudah paham ya, Yuli? Paham, Bu. Oh, paham. Ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau nggak ada, Tidak. nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke kelompok 2 nih. Siapa? Ini Nisa presentasi. Ya, Bu. Berdasarkan dari video yang diamati, pengaruh suhu terdapat arah pergeseran kesetimbangan pada video jika reaksinya sebagai berikut. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Delta H-nya sama dengan plus positif 46 kJ per mol. Jelaskan jika suhu diturunkan dan suhu dinaikkan.
Jika suhu diturunkan, akan bergeser ke arah kiri reaktan karena eksoterm. Sedangkan jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan karena endoterm, melepaskan. Dah, Bu. Endoterm itu melepaskan atau menerima? Melepas. Salah, Bu. Iya, jadi Endoterm membutuhkan dan Iya. eksoterm melepaskan. iya, jangan sampai salah ya. Oke. Terus Ya, Bu. mungkin ada kelompok lain yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya, siapa tuh? Anggi dari kelompok 3. Oh iya, coba Anggi. Ya, coba Vira bisa jelaskan? Oke, saya akan mencoba menjawab arah pergeseran kesetimbangan pada suhu akan dipengaruhi oleh eksoterm dan endoterm. Jadi, jika suhu dinaikkan, akan bergeser ke arah yang membutuhkan, yaitu endoterm. Sedangkan jika suhu diturunkan, akan bergeser ke arah yang melepaskan, yaitu eksoterm. Bagaimana, Anggi? Apakah sudah paham? Paham, Pira? Paham ya, Anggi ya? Atau Ya, perlu Ibu Bu. ulang sedikit? Boleh, Bu. Kalau ingin mengetahui arah pergeseran kesetimbangan untuk suhu ini, jadi jika suhu diturunkan, jika suhu dinaikkan, yang pertama kalian lihat itu adalah delta H-nya. Ya, delta H-nya negatif atau positif. Ya, kalau negatif artinya dia melepaskan, ya kan, eksoterm. Kalau positif artinya dia membutuhkan, ya. Itu yang paling penting. Nah, arah pergeserannya tadi betul apa yang dikatakan Nisa, bahwa jika suhu dinaikkan, ya kan, berarti kan ditambah. Arahnya bergeser kemana? Ke yang positif. Nah, kayak soal seperti ini kan negatif nih. Ya kan? Nih, ini kan negatif. Kalau negatif artinya dia ke eksoterm nih. Kalau dia ke kanan itu eksoterm. Kalau dia ke kiri ini endoterm. Kalau yang ini, kalau dia ke kiri, kalau dia ke kanan itu endoterm. Kalau dia ke kiri itu eksoterm. Ya. Paham? Paham, Bu. Iya. Berarti kalau ini kan ini negatif ya. Kalau negatif berarti dia melepaskan. Berarti dia eksoterm. Berarti jika suhu diturunkan, ya kan? Berarti arahnya ke ekso, ya kan? Suhu diturunkan, Ya, Bu. berarti dia melepas, ya kan? Kan diturunkan tuh, ya, melepas. Terus kalau misalnya dinaikkan, berarti kalau kita tambah, berarti kan ada yang membutuhkan, berarti ke arah yang positif. Paham nggak? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kemudian kelompok 3, siapa lagi presentasi? Siapa tadi nih ya? Anggi kayaknya. Oh, Anggi. Kelompok Anggi yang presentasi. Kayak tulisan Anggi. Halo, Anggi. Iya, Bu. Nah, kelompok Anggi yang presentasi. Saya, Bu. Ya, coba. Berdasarkan video yang saya amati di gambar di atas, bahwa hubungan antara tekanan dan volume, jika tekanan besar maka volume diperkecil, jika tekanan diperkecil maka kesetimbangan akan diperbesar. Lanjut, berdasarkan gambar yang diamati, disimpulkan arah pergeseran kesetimbangan yaitu jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang kecil yaitu NH3. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang besar, koefisien yang besar yaitu ke arah reaktan N2 dan 3H2. Selanjutnya, berdasarkan gambar yang saya amati, jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang besar,
koefisien yang besar, yaitu ke arah rektan N2 dan 3N2. Baik, sekian presentasi dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Saya sebelum temannya bertanya, Ibu ingin menanggapi sedikit ya. Ini kayaknya terjadi ada kekeliruan. Ini jika tekanan diperkecil, maka keseimbangan, bukan keseimbangan, maka volume akan diperbesar, ya. Ini salah tulis kayaknya nih. Oh, salah tulis lah tuh, Bu. Ya, jika tekanan diperkecil, maka budak volumenya banang, akan diperbesar, ya. Nah, mungkin ada temannya yang ingin bertanya. Ya, Bu, maaf, Bu. Ya, nggak apa-apa. Ada yang ingin bertanya? Yang bertanya, Ibu kasih nilai. Halo, teman-teman. Ayo cepat. Ayo, siapa yang nanya? bertanya? Yang bertanya. Yang bertanya Ibu kasih nilai atau Ibu kasih kota? Kota, Bu. Mau, Bu? Ayo, kalau mau silakan bertanya. apa Bu kota boleh? Nah, coba. Cepat di YouTube. Assalamualaikum. Kalian, apa hubungan minuman soda dengan tekanan dan volume? Ya, terima kasih. Ayo. Anggi, berarti tadi kan Baik. bentar dulu. Tadi kan di LKPD itu ada itu ya, ada juga yang dimasukkan tentang minuman soda. Nah, Ferry bertanya apa hubungan minuman soda dengan materi tekanan dan volume. Kebetulan Anggi kelompok Anggi menjelaskan tentang tekanan dan volume. Bisa dijelaskan Anggi apa hubungan minuman soda dengan tekanan dan volumenya? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Fedansa. Pada saat minuman dikocok, tekanan meningkat. Namun ketika botol dibuka, artinya tekanan dikurangi. Yang terjadi adalah airnya tumpah, artinya volumenya membesar. Keseimbangan bergeser ke koefisien yang besar. Udah? Paham, Ferry? Ya Bu, udah paham Bu, terima kasih. Nah, udah paham, oke. Atau Ibu tambahkan sedikit ya. Tambahkan, Bu. Ya. Nah, tadi kan hubungan minuman soda dengan tekanan dan volume. Nah, tadi di awal juga Ibu sampaikan ada ada gambar minuman soda saat dikocok apa yang terjadi? Dikocok, kemudian kalian buka apa yang terjadi? Keluar busa, Bu. Banyak. Keluar busa. Nah, saat kalian kocok itu artinya tekanannya meningkat. Ya. Nah, namun ketika kalian buka, itu artinya tekanannya kalian kurangi. Tekanannya kalian perkecil. Nah, masuk ke sini dia. Tekanan diperkecil. Mana? Jika ini, berarti tekanannya diperkecil. Nah, apa yang terjadi dengan air minumnya? Apa yang terjadi saat dibuka? Airnya tuh tumpah. Iya. Air bersih tumpah. Minuman sodanya tuh tumpah, artinya volumenya membesar. Tumpah. Ya kan? Minumannya volumenya membesar. Nah, itulah hubungan antara tekanan dan volume pada minuman soda. Nah, Kecil. Volume jika tekanan diperbesar ya, berarti volumenya itu diperkecil. Iya, Bu. Nah, keseimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang kecil. Oke, nah Ibu ingatkan lagi sedikit ya tentang materi. Nah, tadi kan ada 4 faktor yang mempengaruhi keseimbangan. Yang pertama itu adalah konsentrasi. Nah, konsentrasi ini seperti ini. Ingat ya, di dalam konsentrasi, jika konsentrasi reaktan ditambahkan, ya, maka keseimbangan akan bergeser ke produk. Jika produk ditambah, konsentrasi produk ditambahkan, keseimbangan akan bergeser ke reaktan. Berarti sebaliknya begitu ya? Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Berarti delta H-nya itu tidak berpengaruh ya. Koefisiennya tidak berpengaruh. Suhu. Ingat, untuk mengetahui arah pergeseran suhu, yang dilihat itu adalah nilai delta H-nya. Kalau negatif, artinya dia melepaskan. Ya kan? Kalau positif, artinya dia membutuhkan kalor.
Nah, kalau arahnya ke kiri, kalau ini kan ada reaksi nih, reaksinya ini kan kiri dan kanan. Bolak-balik ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kalau dia ke kanan, delta H-nya negatif. Kalau reaksinya ke kiri itu delta H-nya positif. Nah, bisa kita tuliskan seperti Positif. ini. Ya kan? Kalau dia ke kanan, negatif. Kalau dia ke kiri itu positif. Paham ya? Positif. Ya. Nah, Paham, Bu. jadi jika suhu ditingkatkan, suhu kita tambahkan. Berarti siapa? Keseimbangan akan bergeser ke yang membutuhkan. Yang namanya kita tambahkan, kita tingkatkan, berarti ada yang membutuhkan di situ. Ya kan? Nah, tetapi ketika keseimbangan itu, ketika suhu kita turunkan, artinya yang terjadi adalah melepaskan, ya kan? Kita turunkan itu kan artinya melepaskan. Dia akan bergeser ke yang melepaskan. Paham ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Kira apa coba kesimpulan dari kelompok 1 tadi kan tentang konsentrasi ya? Ya, Bu. Apa kesimpulan yang dapat kalian tarik kesimpulan tentang konsentrasi? Perubahan konsentrasi mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Perubahan konsentrasi terjadi karena konsentrasi reaksi ditambah atau dikurangi. Ya. Selain itu, apalagi kalau konsentrasi pengaruh konsentrasi, ingat tadi jika konsentrasi reaktan ditambahkan, keseimbangan akan bergeser ke produk, ya? Paham? Paham, Bu. Kemudian kalau suhu, berdasarkan hasil diskusi kalian, apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi kesimpulannya itu, Bu, jika suhu diturunkan akan bergeser ke arah kiri, yaitu eksoterm. Jika suhu dinaikkan, keseimbangan bergeser ke kanan karena endoterm. Ya. Nah, sebenarnya kiri dan kanan kita belum pasti ya. Pastinya itu jika kita melihat ininya, ya. Tapi yang pasti jika suhu ditingkatkan, dia akan bergeser ke endo yang positif. Tapi jika suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke exo yang negatif. Soalnya kan bisa positif, bisa negatif, ya kan? Pelajaran hari ini ada berapa faktor yang mempengaruhi keseimbangan? Berapa faktor? Ayo sebutkan. Faktor apa saja yang suhu, Tekanan, Bu. tekanan, Konsentrasi. Belum. Karena volume. Oke, ya. Nah, kemudian terima kasih tadi kalian sudah presentasi ya. Nah, kira-kira kelompok siapa yang paling bagus presentasinya? Kelompok 3, Bu. Kelompok 3. Kelompok siapa tuh? Anggi. Kelompok Anggi. Ayo Anggi. Betul kelompok Anggi? Kalau Ferry menilai itu kelompok 3 ya? Nah, kalau menurut Ibu, kelompok yang bagus presentasi hari ini adalah kelompok Kira. Jadi, tetap semangat ya diskusinya kalau pertemuan-pertemuan. Kira kesimpulan atau simpulan dari pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, kalau nggak ada nih, Ibu tanya, faktor apa saja yang mempengaruhi arah pergeseran kesetimbangan? Saya, Bu. Nah, konsentrasi, Suhu. suhu, Tekanan. Volume. volume. Ya, ada 4 ya Volume dapat faktor 1. yang mempengaruhi arah kesetimbangan kimia. Kemudian, nah, apalagi yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Yo. Siapa yang Saya, dapat? Bu. Nah, siapa? Anggi kah? Anggi. Yap. Jika tekanan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang kecil. Jika tekanan diperkecil, kesetimbangan akan bergeser ke arah mol yang besar.
atau koefisien yang besar. Iya, berarti kalau tekanan dan volume itu dapat dilihat dari jumlah koefisien, reaktan, dan produknya ya. Nah, jika tekanan diperkecil, Bu. dia akan bergeser ke koefisien yang besar. Jika tekanan diperbesar, dia akan bergeser ke koefisien yang kecil. Nah, jika tekanan diperkecil, sama dengan volume diperbesar. Jika tekanan diperbesar, sama dengan volume Kecil. Iya, diperkecil. Oke, siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, Vira. Jadi kesimpulannya tentang suhu, Bu. Apa? Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah eksoterm. Sedangkan jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke endoterm. Ya, berarti dapat disimpulkan, nah untuk pengaruh suhu itu dilihat dari ekso dan endonya. Dilihat dari delta H negatif atau positifnya, ya kan? Positif. Iya. Ya, Bu. Nah, kalau suhunya ditingkatkan, dia akan bergeser ke endo yang membutuhkan. Tapi kalau suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke yang melepaskan, yaitu yang negatif, eksoterm. Oke. Ada lagi? Ada lagi kira-kira? Tak ada, Bu. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada Ibu tambahkan sedikit ya. Ada satu lagi yaitu konsentrasi. Ya. Konsentrasi. Nah, apa konsentrasi? Jika konsentrasi reaktan ditambahkan, akan bergeser ke produk. Jika konsentrasi produk ditambahkan, akan bergeser ke reaktan. Paham? Paham, Bu. Oke. Paham, Bu. Kalau paham, Paham, Bu, paham. paham ya? Nah, Ya, Bu. kalau paham, Ya, Bu. kalian buktikan dengan nilai kalian itu bisa mengerjakan soal ini. Ya, Ibu ambil nilai pengetahuannya, nanti Ibu masukkan nilai nih. Ada 5 soal ya. Jadi, kalian kerjakan, kalian buka di classroom-nya. Itu bisa atau kalian klik ini. Ya. Jadi, minggu depan kalian pelajari materi tentang industri kimia. Keseimbangan ya, keseimbangan di bidang industri kimia. Gimana? Bisa ya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih.